saya miliki, dan alhamdulillah dari beberapa kali kesaksian kawan-kawan setelah diterapi sekali atau bahkan paling banyak 2 kali deh, ada yang dengan cepat mengalami kesembuhan, itu pun tanpa alat, tanpa obat. Selama ini kan secara umum barangkali saya pekerja kantoran yang notabene sering duduk gitu ya, penyakit utamanya biasanya sih suka telat makan sehingga menimbulkan gangguan lambung gitu, itu yang paling umum tuh, GERD atau sejenisnya. Atau perkenalkan, nama saya Ismit, dari saat ini berdomisili di Jakarta, tapi asli saya ada di Jember. Saya pertama kali dapat informasi pasti sebenarnya kalau nggak salah dari Mas Anjrah, karena beliau posting di Facebook juga, dan sejujurnya sebelum kenal PAS saya kenal beliau tuh di dunia digital marketing sebenarnya. Tapi saya tertarik, ternyata pelatihan PAS ini beda gitu loh, dan benar setelah saya buktikan, saya ikut pelatihan training basicnya saat itu di Sidoarjo. Masya Allah luar biasa. Jadi untuk apa yang saya alami ya, materi yang disampaikan dan kemudian ada sesi prakteknya, ternyata saat kita ikut trainingnya dan mempraktekkan ilmu dasarnya saja, paling tidak untuk saraf kejepit, untuk asma, atau untuk beberapa penyakit yang selama ini kayaknya susah sembuh gitu ya, itu alhamdulillah bisa rilis, bisa progres dengan baik dan cepat gitu, Mas. Oke, nah dari Bapak Ismit sendiri nih, dulu sebelum mengenal ilmu PAS punya keluhan apa ya? Kalau diingat-ingat banyak ya, artinya selama ini kan secara umum barangkali saya pekerja kantoran yang notabene sering duduk gitu ya, penyakit utamanya biasanya sih suka telat makan sehingga menimbulkan gangguan lambung gitu, itu yang paling umum tuh, GERD atau sejenisnya. Atau banyak duduk itu memicu saraf kejepit misalkan, semacam itu. Yang dulu ya biasanya larinya ke tukang pijat atau mungkin minum obat anti nyeri dan seterusnya. Itu yang paling banyak. Belum lagi kalau ngomong keluarga ya, keluarga kan ada anak, ada istri juga yang mungkin punya keluhan yang macam-macam. Pertama kami kebetulan selain saya di rumah itu cewek semua gitu, sehingga ada yang ya ada keluhan migrain, ada keluhan GERD juga gitu, juga ada keluhan benjolan dan segala macam. Ini alhamdulillah saat ini dengan mengenal PAS, dengan diterapi dengan teknik yang sederhana, dengan gerakan-gerakan yang sederhana, alhamdulillah bisa rilis dengan cepat ya, tentunya biidznillah gitu. Alhamdulillah. Itu dari keluhannya tersebut ya, kira-kira setelah awal bertemu dengan PAS, progresnya yang dia rasakan tuh berapa persen? Seingat saya, saya sendiri lah ya, saya sendiri merasakan. Saya ada beberapa kali, ya itu tadi, beberapa sakit yang sakitnya orang kantoran gitulah ya. Rilisnya luar biasa. Kalau belum bisa dikatakan 100%, mungkin 90% saat diterapi sekali atau 2 kali itu rilisnya atau tingkat kesembuhannya bisa sampai 90%. Artinya itu nggak pakai alat, nggak pakai obat gitu kan, hanya dengan melakukan gerakan-gerakan dan mengerjakan PR yang diberikan setelah diterapi. Itu seperti itu, Mas. Oke, berarti sudah merasakan efek di terapi PAS gitu Pak. Ya. Nah, karena dulu setelah terapi PAS, kabarnya pernah ikut pelatihan PAS basic juga ya? Itu kapan? Saya kalau nggak salah pas sebelum pandemi ya, pandemi itu 2020 ya, seingat saya sih awal 2020, saya lupa bulannya, kalau nggak Januari, Februari, di daerah Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo waktu itu masih dengan Ustadz Haris langsung ya, dengan Ustadz Haris langsung, itulah interaksi pertama saya dengan komunitas PAS, dan terus berinteraksi sampai dengan hari ini. Dulu pesertanya cukup banyak itu, kalau nggak salah 400-an saat itu, 400-an itu. Full ballroom. Ya, betul, 400-an. Nah, dari Pak SP sendiri nih kan, kalau kerja di kantoran nih, kira-kira ada sih yang tanya atau kepo, sebenarnya terapi PAS itu apa sih? Mungkin ada rekan-rekan kerja yang tanya-tanya terapi PAS gitu. Awal mulanya sih
bukan bertanya ya, saya justru melihat banyak kawan-kawan saya mengalami berbagai keluhan. Yang paling gampang, yang paling sering saya temui adalah GERD dan saraf kejepit gitu ya. Di samping ada juga yang lebih berat dari itu. Kalau untuk saraf kejepit, GERD itu paling banyak tuh, dan sepertinya lazim lah kalau untuk orang kantoran yang relatif banyak waktu di kantor untuk duduk, untuk rapat, untuk apa namanya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang membutuhkan pemikiran gitu ya, sehingga ya memicu stres, kadang makan tidak teratur gitu ya, sehingga itu yang paling umum ya, GERD sama saraf kejepit, atau kalaupun ada tambahan biasanya migrain tuh karena mungkin banyak pekerjaan yang harus dipikirin. Ya alhamdulillah dari beberapa kawan saya justru inisiatif memberitahu bahwa keberadaan PAS, dan mereka juga kemudian saya berikan referensi lewat link-link YouTube yang sudah banyak ya, memberikan referensi apa sih PAS itu, seperti apa sih PAS itu gitu, gerakan-gerakannya, dan kemudian banyak sekali testimoni kesembuhan dari orang-orang yang sudah mengalami peristiwa sakit seperti saya, dan alhamdulillah rilis seperti itu, dan alhamdulillah mereka juga mencoba. Nah jujur karena kesibukan saya di kantor, saya tidak banyak menterapi kawan saya sendiri, tapi saya merekomendasikan mereka untuk pergi ke terapis PAS yang profesional yang sudah buka rumah sehat, dengan harapan memang mereka lebih intensif untuk melakukan terapinya sesuai dengan keilmuan yang ya barangkali lebih lama dari apa yang saya miliki. Dan alhamdulillah dari beberapa kali kesaksian kawan-kawan setelah diterapi sekali atau bahkan paling banyak 2 kali deh, ada yang dengan cepat mengalami kesembuhan, itu pun tanpa alat, tanpa obat, seperti itu Mas. Mungkin penutup yang terakhir buat teman-teman di luar sana yang belum mengenal ilmu PAS, apakah ilmu PAS ini bermanfaat gak sih? Ya kalau ditanya bermanfaat, sangat, saya mengatakan sangat bermanfaat, sekali bahkan gitu ya. Karena apa? Saya mendapati beberapa kawan saya barangkali juga mengalami keluhan yang sudah cukup lama, sudah cukup panjang penderitaannya, mungkin lebih dari 1 tahun 2 tahun, dan alhamdulillah saya pun mendapati satu fenomena yang sama saat mereka diterapi PAS oleh profesional terapis PAS. Mereka rilis, penyakitnya juga sembuh, dan ternyata dengan memfitrahkan kembali kerangka tubuh kita gitu ya, sesuai kaidah dan metode PAS, alhamdulillah tubuh kita juga kembali ke fitrah, menjadi lebih sehat, menjadi tidak ada keluhan lagi, bahkan yang tadinya keluhan itu muncul berkali-kali atau mungkin lama sekali, mungkin bertahun-tahun, itu hilang. Nah, tinggal ini kan masalah keyakinan ya. Saya menyarankan sih kepada masyarakat atau kawan-kawan saya untuk mempelajari apa itu PAS. Saya yakin tentu informasi ini cukup berguna. Tinggal ketik saja tuh di YouTube PAZ spasi nama penyakit. Nah, PAZ spasi nama penyakit. Akan banyak muncul video-video testimoni, video-video tentang apa itu PAS dan seterusnya. Itu teman-teman bisa pelajari. Dan insya Allah mudah-mudahan lewat wasilah informasi seperti itu, teman-teman tertarik untuk ya memberi wacana kepada diri sendiri, ya kenapa tidak gitu loh. Toh sebenarnya intinya kita pengen sembuh, tidak ada hal-hal yang membahayakan untuk kesembuhan itu, baik secara fisik, secara batiniah maupun secara syariah. Insya Allah PAS itu menjadi solusi yang paling pas. Demikian Mas.